Mengawali berita sore hari ini pemirsa, Partai Gerindra resmi mengusung mantan Bupati Kudus Hartopo sebagai bakal calon bupati berpasangan dengan Mawahib sebagai Bacawagub pada Pilkada Kudus 2024. Penunjukan pasangan Hartopo Mawahib sebagai Bacabub dan Bacawagub Kudus periode 2024-2029 tertuang dalam surat rekomendasi Partai Gerindra. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama wartawan Tribun Muria, rekan Saiful Masum yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Saiful, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, rekan. Baik, terima kasih rekan Adila diinformasikan kepada sahabat Tribuners ya dimanapun berada bahwa pilkada di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah semakin mengerucut. Ada dua pasangan calon yang saat ini sudah mendapatkan rekomendasi dari beberapa partai politik yang mengusungnya. Yang pertama ada Samani Intagoris yang juga mantan sebagai mantan Sekda Kabupaten Kudus berpasangan dengan Belinda Putri Sabrina Bilton yang kini sudah mengantongi kurang lebih 4 partai politik yaitu diantaranya PKB, kemudian Nasdem, PAN, dan juga Hanura. Nah, kemudian ada muncul lagi satu pasangan calon yang sudah mengantongi dua partai politik yaitu Partai Gerindra dan juga Golkar yaitu pasangan mantan Bupati Kudus yaitu Hartopo dan juga Mawahib. Artinya dari 10 partai politik yang masuk di dalam jajaran parlementer dari DPRD Kabupaten Kudus sudah ada 6 partai politik yang sudah menjatuhkan rekomendasinya untuk menuju Pilkada Kabupaten Kudus. Masih ada beberapa partai politik memang yaitu diantaranya PDI Perjuangan, kemudian Demokrat, dan PKS dan juga P3, 4 partai politik ini yang masih ditunggu rekomendasinya akan jatuh kepada pasangan calon di antara dua pasangan calon yang ada ataupun bahkan bisa jadi muncul dari pasangan calon baru ya. Nah, beberapa waktu lalu yang terbaru memang kemunculan dari pasangan calon dari Gerindra yaitu mengusung Hartopo dan juga Mawahib ini artinya koalisi antara dua partai politik antara Partai Gerindra dan juga Golkar di Pilkada Kudus semakin menguat. Keduanya sudah dibenarkan akan menjalin komunikasi politik dan juga koalisi politik untuk menuju Pilkada Kudus eh, melalui keterangan dari ketua masing-masing di tingkat Kabupaten Kudus. Bahkan dua partai politik ini sudah menjalin komunikasi dengan beberapa partai politik meskipun Kim ataupun Koalisi Indonesia Maju yang tadinya sebelumnya itu diusung ataupun dibentuk pada Pilpres kemarin di Kabupaten Kudus terancam eh, tidak lengkap ataupun terancam pecah karena memang satu di antara 4 partai politik yang masuk dalam KIM di jajaran DPRD Kabupaten Kudus diantaranya yaitu Partai Gerindra, Golkar, kemudian PAN dan juga satu lagi Partai Demokrat nantinya diprediksi akan pecah. Bahkan satu kepastian sudah dilontarkan oleh PAN yang mana PAN sudah merekomendasikan bahkan SK resminya sudah diberikan kepada pasangan Samani dan juga Belinda. Artinya PAN ini tidak tergabung dalam koalisi Kim ya, yang mana di Pilkada Kudus ini mereka akan saling bertolak belakang, akan saling menjadi lawan menuju Pilkada Kudus nanti. Satu lagi dari keanggotaan Kim yang saat ini belum menurunkan rekomendasi yaitu Partai Demokrat. Eh, Berdasarkan informasi yang kami terima bahwa Partai Demokrat memang lebih dekat kepada eh, pasangan calon yaitu Samani Intakoris dan juga Belinda. Namun secara resmi kemarin sudah kami eh, tanyakan kepada pengurus dari Demokrat sendiri bahwa saat ini sejauh ini belum ada rekomendasi resmi kapan dan kepada siapa nantinya Demokrat akan menjatuhkan pilihan ataupun rekomendasi menuju Pilkada Kabupaten Kudus. Nah, dari dua pasangan calon yang saat ini sudah muncul memang sudah cukup mengantongi kursi yang menjadi prasyarat untuk mendaftar di KPU. Untuk pasangan Sam'ani Belinda sendiri diusung oleh 4 partai politik dengan total 15 kursi yang nantinya akan mendapat rekomendasi lagi dari beberapa partai politik karena memang sudah ada
partai politik lain yaitu PDI Perjuangan, kemudian P3 dan juga Demokrat yang sudah berkomunikasi dengan pasangan Samani dan Belinda ini. Nah, untuk pasangan Hartopo Mamahir sendiri sudah mengantongi kurang lebih 11 kursi dari yang diperoleh dari Gerindra dan Golkar. Sejatinya mereka sudah bisa mendaftar ke KPU. Artinya sejauh ini baru ada dua pasangan calon yang digadang-gadang akan bertempur dalam Pilkada Kabupaten Kudus yang akan berlangsung pada November 2024. Kita masih nunggu bagaimana pergerakan dari politik karena memang masih ada 4 partai politik yang belum menurunkan rekomendasi resmi untuk Pilkada Kudus. Apakah nantinya akan ada poros tengah ataupun poros baru ataupun pasangan calon baru yang akan ikut meramaikan pentas ataupun kontestasi dari Pilkada Kabupaten Kudus pada tahun 2024. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Kudus, kembali ke studio. Terima kasih rekan Saiful Masum, wartawan Tribun Muria, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Tadi malam jam 19 jam 7 malam dilakukan secara serentak 10 kabupaten di Hotel Arus Semarang oleh Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Tengah, Mas Sudaryono, menyerahkan rekomendasi untuk Bupati dan Wakil Bupati utamanya di Kabupaten Kudus ini jatuh ke Pak Hartopo dan Mas Wahib ya. Itu sekaligus langsung sepasang gitu Mas? Ya, di surat rekomendasi ditunjukkan langsung beliau berpasangan, Pak Hartopo berpasangan dengan Mas Wahib. Tindak lanjut DPC nggak Pak? Tindak lanjut nanti kita akan berkoordinasi dengan calonnya ya untuk langkah-langkah selanjutnya. Karena ini kan kemarin baru penyerahan rekom, jadi langkah. Mungkin jenengan saya ke DPC mungkin tanggapannya bagaimana Bu ini Bu? Jadi setengah untuk rekom tidak semakin banyak teman, tidak semakin baik. Berarti nanti positif mungkin sama Gerindra. Sama Gerindra aja, jelas sama positif. Berarti dari Golkar juga positif ke Pak Mawib ya? Iya Pak. Kalau rekomnya dari Golkar sendiri sudah turun Bu? Ini ya sudah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.